Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok andragogi ingin menjelaskan dan merepresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi hari ini, yaitu peran dan fungsi pembimbing dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Pertama-tama, kenalkan, nama saya Nilam Hasifah dengan NIM 23005128 dan teman saya Rehan Munandra dengan NIM 23005097. Baik, kita masuk pada materi pertama yang akan saya sampaikan, yaitu suasana belajar yang kondusif. Dalam pembelajaran orang dewasa, perlu diciptakan suasana kondusif bagi terselenggaranya kegiatan pembelajaran. Suasana yang kondusif tersebut akan tercipta dengan sendirinya jika suasana belajar berlangsung dalam kondisi berikut ini. 1. Tidak mendominasi. Orang dewasa dalam kegiatan belajar tidak senang didiktekan oleh pendidiknya. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar orang dewasa pendidik tidak perlu mendominasi kegiatan pembelajaran. Yang kedua, saling menghormati. Dalam kegiatan belajar orang dewasa perlu dijaga agar selalu terpeliharanya suasana menghormati antara sesama peserta didik dan antara peserta didik dan pendidik. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam pembelajaran orang dewasa harus saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga itu saling menghargai. Di samping saling menghormati dalam kegiatan pembelajaran orang dewasa, perlu juga dijaga agar selalu memelihara suasana saling menghargai antara sesama peserta didik dan antara peserta didik dan pendidik. Keempat, yaitu saling mempercayai. Kepercayaan yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik akan meningkatkan harga diri karena yang bersangkutan merasa diorangkan. Yang kelima, yaitu menemukan dan memecahkan masalah sendiri. Dalam kegiatan pembelajaran, biarkanlah peserta didik bereksplorasi sehingga dengan sendirinya mereka dapat menemukan sendiri pemecah masalah yang dihadapi. Yang keenam, tidak mengancam. Peserta didik harus diyakinkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran boleh berbeda pendapat dan berbuat salah tanpa adanya rasa terancam. Misalnya, dianggap tidak becus oleh pendidik, mencemooh, dan diberhentikan dalam kegiatan belajar dan lain-lain. Yang ketujuh, yaitu terbuka. Dalam suasana terbuka, segala alternatif pemecah masalah dapat digali dan wawasan peserta didik jadi terbuka dan luas. Yang kedelapan, mengakui kekhasan pribadi. Pendidik harus memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing peserta didik. Harus diakui bahwa masing-masing peserta didik adalah pribadi yang khas atau unik. 9, yaitu membenarkan perbedaan. Pengakuan terhadap perbedaan agama, budaya, suku, dan pengalaman hidup dan lain-lain sangat menentukan efektivitas belajar orang dewasa, terutama jika perbedaan tersebut dianggap wajar dan bahkan bermanfaat bagi pemeliharaan kualitas belajar. 10, yaitu kebebasan berbuat. Hak kebebasan untuk berbuat perlu diberikan mengingat bahwa segala sesuatu yang baru mengandung risiko terjadinya kesalahan. Kesalahan adalah bagian yang wajar dari suatu kegiatan pembelajaran. Baik, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya saya berikan kepada Rehan. Rehan, persilahkan. Saya akan melanjutkan materi dari Nilam yang berjudul Fungsi Pembimbing dalam Belajar Orang Dewasa. 1. Penyebar pengetahuan. Pendidik sebagai penyebar pengetahuan berfungsi untuk menyampaikan pengetahuan ataupun informasi kepada peserta didik. Dalam hal ini, sebagai penyebar pengetahuan, maka pendidik lebih berupaya untuk mentransfer pengetahuan peserta didik. 2. Pelatih keterampilan. Pendidik sebagai pelatih keterampilan berfungsi memberikan latihan-latihan keterampilan kepada peserta didik. Keterampilan yang diberikan kepada peserta didik adalah keterampilan yang berhubungan dengan kebutuhan akan keterampilan yang dirasakan oleh peserta didik, sehingga dengan demikian kegiatan tersebut benar-benar diminati dan berhubungan langsung dengan masalah-masalah kehidupan yang dirasakan oleh peserta didik. 3. Perancang pengalaman belajar. Sebagai perancang pengalaman belajar, pendidik berfungsi sebagai pengembang model rancang dengan menyertakan pemilihan lampangan masalah yang telah
dikenali oleh peserta didik melalui prosedur diagnosis diri dan memilih format yang sesuai individu, kelompok, kegiatan massa untuk belajar. Peranan pembimbing dalam belajar orang dewasa. 1. Sebagai pamong belajar. Pamong belajar berarti orientasi pembelajaran berpusat pada peserta didik, Leonard Contreras. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa di dalam penerapan proses pembelajaran sesuai dengan segala keinginan peserta didik. 2. Sebagai penyeluduh. Penyeluduh adalah usaha yang dilakukan seseorang kelompok kepada orang lain dalam rangka memberikan informasi penjelasan sehingga orang lain tersebut menjadi paham tentang materi-materi yang disampaikan. 3. Sebagai fasilitor. Fasilitor adalah orang yang memberikan kesempatan kepada peserta didik atau memfasilitasi mereka sehingga mereka akan aktif mengarahkan diri sendiri. 4. Sebagai tutor. Sebagai pendidik, maka tutor memiliki peranan dan fungsi yang hampir bersamaan dengan peranan dan fungsi pada pendidikan sekolah formal. Secara umum, tugas dan fungsi tutor adalah merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.